Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan dengan NIM S1E1 21029. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode mencari kedekatan dokumen dengan menggunakan metode Gaussian similarity. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yaitu yang pertama, apa itu metode Gaussian similarity? Metode Gaussian similarity adalah metode untuk menghitung kesamaan antara dua buah objek yang dinyatakan dalam dua buah vektor dengan menggunakan keywords atau kata kunci dari sebuah dokumen sebagai ukuran. Gaussian similarity merupakan metode perhitungan jarak antara vektor A dan vektor B yang menghasilkan sudut kosinus X di antara kedua vektor tersebut. Nilai sudut kosinus antara dua vektor menentukan kesamaan dua buah objek yang dibandingkan, di mana nilai terkecil dari 0 dan nilai terbesar adalah 1. Nilai 0 menandakan bahwa kedua abstrak yang dibandingkan tidak mirip sama sekali, dan semakin mendekati nilai 1 berarti tingkat kemiripannya semakin besar. Semakin banyak jumlah kata istilah yang muncul pada suatu dokumen, maka semakin tinggi nilai Gaussian similarity yang diperoleh. Rumus yang digunakan dalam metode Gaussian similarity adalah sebagai berikut: cos theta A dikali B per nilai mutlak A dikali nilai mutlak B, sehingga menghasilkan cos theta sama dengan sigma NI sama dengan 1 A1 kali B1, kemudian akar sin sigma N1 sama dengan 1 A1 kuadrat dikali akar sigma N1 sama dengan 1 BI kuadrat, dengan keterangan A yaitu vektor A yang akan dibandingkan kemiripannya, B sama dengan vektor B yang akan dibandingkan kemiripannya, A dikali B sama dengan dot produk antara vektor A dan vektor B. Nilai mutlak A yaitu panjang vektor A, nilai mutlak B panjang vektor B, dan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B sama dengan cross produk antara nilai mutlak A dan nilai mutlak B. Kemudian langkah-langkah menghitung Gaussian similarity. Adapun langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menghitung Gaussian similarity adalah sebagai berikut. A, yang pertama kita siapkan dokumen yang akan dibandingkan. Kemudian B, kita lakukan pre-processing terhadap semua dokumen. Dalam tahap pre-processing terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu case folding, yaitu tahap perubahan huruf kapital menjadi huruf kecil. Kemudian tokenizing, yaitu proses memecah dokumen menjadi kumpulan kata. Tokenisasi dapat dilakukan dengan menghilangkan tanda baca dan memisahkannya per spasi. Tahapan ini juga menghilangkan karakter-karakter tertentu seperti tanda baca. Kemudian stemming, yaitu proses pemetaan dan penguraian bentuk dari suatu kata menjadi bentuk kata dasarnya. Kemudian stop words atau filtering, yaitu proses penghilangan kata tidak penting pada dokumen melalui pengecekan kata-kata. Hasil parsing apakah termasuk di dalam daftar kata yang tidak penting, stop list atau tidak. Jika termasuk di dalam stop list, maka kata-kata tersebut akan di-remove dari dokumen sehingga kata-kata yang tersisa di dalam dokumen dianggap sebagai kata-kata penting atau keywords. Kemudian C, hitung kemiripan vektor dokumen antara dokumen satu dengan dokumen lainnya. Rumusnya adalah sebagai berikut: cos theta sama dengan A dikali B per nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Cos theta sama dengan sigma N I sama dengan 1 AI dikali BI per akar sigma NI sama dengan 1 AI kuadrat dikali akar sigma NI sama dengan 1 BI kuadrat. Kemudian hitung hasil perkalian skalar antara satu dokumen dan dokumen lainnya yang akan dibandingkan. Hasil perkalian dari setiap dokumen kemudian dijumlahkan. Kemudian hitung panjang setiap dokumen, caranya dengan menguadratkan bobot setiap term dalam dokumen. Jumlahkan nilai kuadrat dan terakhir akarkan. Kemudian yang terakhir kita terapkan rumus Gaussian similarity, hitung kemiripan antara dokumen 1 dengan dokumen 2, dokumen 1 dengan dokumen 3, dan seterusnya, sesuai dengan jumlah dokumen yang akan dibandingkan. Kemudian di sini langsung saja kita akan mengukur kedekatan dokumen dengan menggunakan Gaussian similarity. Berikut ini adalah contoh penerapan metode Gaussian similarity untuk mengukur kedekatan dokumen. Pada contoh kasus ini akan dilakukan pengukuran antara 5 buah dokumen yang telah disediakan. Langkah yang pertama yaitu kita menyiapkan dokumen yang akan diukur tingkat kedekatannya.
Di sini sudah ada 5 dokumen yang telah disiapkan. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dan dokumen 5. Kemudian kita masuk ke tahap pre-processing dokumen. Pada tahap pre-processing ini meliputi proses cache folding, tokenizing, stemming, dan stop words atau filtering, sehingga akan didapatkan hasil sebagai berikut. Dokumen 1 term yang mewakili dokumen antara dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dan dokumen 5. Kemudian kita menghitung kedekatan vektor dokumen. Setelah melakukan pre-processing pada semua dokumen, tahap berikutnya adalah menghitung kedekatan tiap-tiap pasangan dokumen. Berikut ini adalah penjabarannya. Misalnya di sini sudah ada yang pertama, kita menghitung kedekatan antara dokumen 1 dan dokumen 2. Di sini sudah ada daftar kata, di mana pada dokumen 1 terdapat 2 kata. Misalnya pada nomor 1 kata dunia, pada dokumen 1 terdapat 2 kata, sedangkan pada dokumen 2 tidak terdapat kata dunia, sehingga D1 dikali D2 sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak dari D1 yaitu D1 kuadrat, sehingga menghasilkan 4. Sedangkan pada D2 kuadrat tidak ada kata dunia, sehingga hasilnya 0. Begitu seterusnya pada setiap kata dihitung semua antara D1 dan D2 nya, sehingga menghasilkan nanti jumlahnya D1 dikali D2 sama dengan 24, nilai mutlak D1 sama dengan 192, dan nilai mutlak D2 sama dengan 141. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari tabel di atas, sehingga diperoleh cos theta D1 dikali D2 per nilai mutlak D1 dikali nilai mutlak D2 sama dengan D1 kali D2 nya tadi 24, kemudian nilai mutlak D1 tadi sama dengan 192 dikali nilai mutlak D2 sama dengan 141. D1 dan D2 ini kita akarkan, sehingga menghasilkan sama dengan 24 per 13,86 dikali 11,87 sama dengan 24 per 164,5, menghasilkan cos theta sama dengan 0,145 atau sama dengan 81,66 derajat. Begitu seterusnya untuk dokumen 1 dan 2, dan mencari kedekatan dokumen-dokumen lain seperti dokumen 1 dan 3, 1 dan 4, begitu seterusnya menggunakan rumus yang sama, sehingga menghasilkan nanti menghasilkan hasil perhitungan kedekatan dokumen yang berdasarkan perhitungan kedekatan tiap-tiap pasangan dokumen mulai dari dokumen 1 dan dokumen 2, dokumen 1 dan dokumen 3, dan seterusnya, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Pasangan dokumen D1 dan D2 memiliki nilai 0,145, D1 dan D3 memiliki nilai 0,184, D1 dan D4 memiliki nilai 0,175, D1 dan D5 memiliki nilai 0,11, D2 dan D3 memiliki nilai 0,08, D2 dan D4 memiliki nilai 0,078, D2 dan D5 memiliki nilai 0,085, D3 dan D4 memiliki nilai 0,169, D3 dan D5 memiliki nilai 0,095, dan D3 dan D4 memiliki nilai 0,97. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh urutan tingkat kedekatan atau kemiripan dokumen mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah sebagai berikut. Urutan kemiripan yang paling mirip pada peringkat pertama yaitu D1 dan D3 dengan nilai 0,184, kemudian yang kedua D1 dan D4 dengan nilai 0,179, D3 dan D4 dengan nilai 0,169, urutan keempat D1 dan D2 sama dengan nilai 0,145, urutan kelima D1 dan D5 dengan nilai 0,11, urutan keenam D4 dan D5 dengan nilai 0,095, urutan ketujuh D3 dan D5 dengan nilai 0,095, urutan ke-8 D2 dan D5 dengan nilai 0,085, urutan ke-9 D2 dan D3 dengan nilai 0,08,
dan di urutan terakhir urutan 10 yaitu D2 dan D4 dengan nilai 0,078. Sehingga dari data tersebut kita dapat menarik kesimpulan, yaitu pasangan dokumen yang paling mirip adalah dokumen 1 dengan dokumen 3. Pasangan dokumen yang paling tidak mirip adalah dokumen 2 dengan dokumen 4. Dokumen 1 paling mirip dengan dokumen 3 dan paling tidak mirip dengan dokumen 5. Dokumen 2 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 4. Dokumen 3 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 2. Dokumen 4 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 2. Dan dokumen 5 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 2. Sekian, itulah tadi penjelasan mengenai mencari kedekatan atau kesamaan antara dua dokumen dengan menggunakan metode Quotient Similarity. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.